Bab 172. Penyamaran. Tidak apa-apa, aku tidak punya kegiatan apa-apa di rumah, dan aku bisa tidur siang saat aku merasa mengantuk di siang hari. Aku selalu merasa tidak nyaman jika suamiku belum pulang. Kiawer maju dan membantu Lin Hai mengganti pakaiannya. Kalau begitu aku akan mencoba untuk pulang lebih awal di masa mendatang dan tidak akan pernah berada di luar terlalu lama kecuali jika itu penting. Jawab Lin Hai. Aku tahu suamiku sedang melakukan hal-hal penting. Kamu tidak perlu menunda pekerjaanmu hanya karena aku. Yang terpenting adalah menemanimu, yang lainnya bisa ditunda. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Setelah mendengar hal ini, Kiawer merasa lebih manis daripada makan madu. Keesokan harinya, Lin Hai mulai merias wajahnya. Dia berubah menjadi pria parubaya berusia 30-an, wajahnya juga menguning, dan dia tampak sangat berbeda dari penampilan aslinya, karena telah diumumkan kepada publik bahwa dia terluka parah. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia telah meninggal. Tentu saja, dia tidak bisa muncul begitu saja selama periode ini, tetapi dia juga harus keluar untuk memeriksa berita. Jadi dia harus berpura-pura menjadi orang lain. Bahkan Wang Dayong, Liu Ergo dan yang lainnya merias wajahnya juga. Mereka akan melindungi Lin Hai dari kejauhan. Lin Hai pergi ke rumah Sang Guan Yun. Dia ingin tahu informasi seperti apa yang telah dia peroleh dalam 2 hari terakhir ini. Perlu untuk memverifikasi bukti yang diperoleh melalui interogasi untuk menghindari kesalahan. Saat dia tiba di rumah Sang Guan Yun tampaknya tidur sangat larut. Saat mereka bertemu, dia terus menguap dan tampak sangat kelelahan, bahkan tercium bau alkohol. Jelas dia minum banyak anggur tadi malam. Sang Guan Yun menatap Lin Hai dengan kebingungan. Siapa kamu? Kurasa aku tidak mengenalmu. Aku Lin Hai. Kata Lin Hai dengan pelan. Mata Sang Guan Yuri tiba-tiba terbelalak dengan ekspresi tidak percaya. Lin Hai segera memberi isyarat agar dia diam, mencegahnya membuat kehebohan. Kemudian dia diam menunjuk pelayan di belakangnya. Sang Guan Yun segera mengerti dan berkata kepada pelayan itu, "Ini temanku. Silakan pergi ke tempat lain dulu. Kami perlu privasi di sini." Mereka menunggu sampai pelayan itu pergi. Sang Guan Yuri berkata dengan cemas, "Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Dan ku dengar kamu diserang oleh pembunuh dan terluka parah. Ceritanya panjang, mari kita masuk untuk membicarakannya." Derajat setelah memasuki rumah, Lin Hai menjelaskannya kepadanya secara terperinci. Hal ini juga sengaja diumumkan untuk membingungkan publik. Sang Guan Yuri menghela napas lega, "Senang sekali bahwa Anda baik-baik saja. Tuan, ketika aku mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda, aku sangat khawatir. Aku bahkan sidak pergi ke rumah Anda untuk mengunjungi Anda, tetapi aku dihentikan oleh para penjaga dan tidak diizinkan masuk. Akhir ini, aku dan saudara lakiku Bofei harus pergi ke rumah bordil untuk mendapatkan informasi. Saya berharap Anda aman dan dapat memberikan bantuan." Lin Hai menatapnya dengan penuh penghargaan. "Kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kamu tidak berhenti bekerja hanya karena kamu mendengar bahwa aku terluka. Sepertinya, cepat atau lambat kamu akan menjadi orang yang berguna bagi Kaisar." Sang Guan Yun sangat senang mendengar pujian itu dan berkata dengan rendah hati, "Yang mulia, terima kasih atas pujiannya. Inilah yang harus aku lakukan. Ceritakan dulu, informasi apa yang telah kamu temukan dalam beberapa hari terakhir ini." Kemudian, Sang Guan Yuri menceritakan dengan sangat rinci apa yang telah mereka dengar di rumah bordil. Lin Hai mendengarkan dengan saksama. Ketika dia mendengar nama orang penting, dia langsung mencatatnya. Sang Guan Yun berkata, "Yang mulia, tidak perlu bersusah payah. Seperti itu, aku telah menuliskan semua polri penting." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari kompartemen rahasia dan menyerahkannya kepada Lin Hai. Lin Hai memperhatikan semua yang dia lakukan dan jelas bahwa dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Lin Hai sangat puas dengan dia. "Ini adalah orang berbakat yang tidak aku miliki di bawah komandoku, dan aku sedang mempertimbangkan apakah akan mempromosikannya di dinasti Daxia. Jika seseorang memiliki status yang cukup tinggi, dia dapat merekomendasikan orang bakat langsung ke pengadilan, bahkan mereka tidak harus mengikuti ujian kekaisaran, mereka masih dapat menjabat sebagai pejabat di pengadilan. Akan tetapi, orang seperti itu umumnya tunduk pada beberapa batasan saat mereka dipromosikan. Pejabat yang tidak berpartisipasi dalam ujian kekaisaran memiliki prospek yang jauh lebih rendah untuk dipromosikan di masa depan." Setelah mendengarkannya, Lin Hai memverifikasinya dengan informasi yang diperolehnya dari hasil interogasinya. Sebagian besar informasi itu benar. Lin Hai berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
Aku juga berpikir kamu adalah orang berbakat yang langka. Aku ingin bertanya apakah kamu ingin mengikuti ujian kekaisaran atau diangkat sebagai pejabat di pengadilan. Kedua pilihan ini memiliki pro dan kontra. Aku ingin mendengar pendapatmu terlebih dahulu. Kejutan itu datang terlalu cepat, dan Sangguan Yuri sangat bersemangat saat ini. Mengatakan hal ini kepadanya sudah menunjukkan bahwa Lin Hai sudah mempertimbangkan untuk merekomendasikannya menjadi pejabat. Jika dia setuju, dia bisa menjadi pejabat di istana dalam waktu singkat, bahkan dia tidak perlu mengikuti ujian kekaisaran. Kamu tidak perlu khawatir, kamu bisa memikirkannya terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk memberitahu aku setelah masalah ini selesai. Jika kamu benar-benar tidak ingin mengikuti ujian kekaisaran dan ingin langsung menjadi seorang pejabat, maka aku akan merekomendasikan kamu ke istana. Meng Bofei adalah teman baik kamu, dan kabin seharusnya saling mengenal. Aku bisa merekomendasikannya kalian berdua bersama-sama. Setelah mendengar hal ini, Sangguan Yuri berusaha menahan kegembiraannya dan memikirkannya dengan saksama. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada tatapan tegas di matanya. Aku masih ingin mengikuti ujian kekaisaran, berharap untuk bisa lulus ujian dan menjadi seorang pejabat dengan kemampuanku sendiri. Lin Hai sangat puas dengan keputusannya. Baiklah, kamu benar-benar ambisius. Aku tidak salah menilai kamu. Meskipun direkomendasikan adalah jalan pintas, tetapi akan sangat sulit untuk dipromosikan di masa mendatang. Jika kalian berdua benar-benar bisa lulus ujian kekaisaran dan menjadi pejabat dengan kemampuan sendiri, maka masa depan kalian akan lebih cerah, kalian akan dapat melakukan lebih banyak hal hebat di masa mendatang. Terima kasih atas saran Anda, Tuan. Kami berdua akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Baiklah, aku tidak akan memberi kamu imbalan atas apa yang telah kamu lakukan untuk istana saat ini. Aku akan mencatatnya dulu dan memberikan imbalan saat kalian sudah menjadi pejabat. Semuanya terserah Anda, Tuan. Aku datang ke sini kali ini karena aku ingin kamu membawa aku ke rumah bordil. Kalian berdua sudah sering nongkrong di rumah bordil, jadi seharusnya kalian sudah sangat akrab dengan orang-orang di sana. Aku berencana untuk pergi ke sana dan melihat lebih dekat. Derajat tidak masalah, Tuan, ikut saja dengan kami. Sangguan Yun sangat bersemangat seperti baru saja disuntik darah ayam, dia berkata sambil menepuk dadanya. Mengunjungi rumah bordil sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka, dan karena penyelidikan mata-mata, banyak pejabat sudah tidak berani pergi ke rumah bordil lagi. Hal ini menyebabkan bisnis rumah bordil anjlok, bahkan tamu biasa pun akan dihibur dengan sangat baik. Seperti kata pepatah, sekecil apapun kaki nyamuk, itu tetaplah daging. Jika tidak ada pelanggan yang datang, rumah bordil akan merugi. Sangguan Yuri dan Lin Hai pergi mencari Meng Bofei, dan mereka bertiga pergi ke rumah bordil bersama-sama. Dalam perjalanan, mereka menceritakan kisah terjadi baru-baru ini di rumah bordil. Lin Hai tiba-tiba berkata, karena bisnis di rumah bordil sedang tidak bagus, mari kita habiskan sedikit uang untuk menemui Cao Yao. Apakah menurut kalian, kita bisa menemuinya? Bab 173. Pemain musik, Sangguan Yuri tampak kebingungan setelah mendengar ini. Menara Baihua adalah rumah bordil terbaik di ibu kota, dan Nona Cao Yao adalah wanita penghibur terbaik di ibu kota. Jika kita tidak membuat janji terlebih dahulu, akan sulit untuk bisa bertemu dengan dia. Kata Sangguan Yuri, apakah bisa dengan cara membayar lebih mahal? Aku tidak percaya orang di rumah bordil tidak mau mendapatkan uang. Bukan begitu, karena seorang oiran harus mempertahankan statusnya, jadi hanya menghabiskan uang tidak akan berhasil. Jadi cara ini tidak berhasil, masih ada cara lain untuk bertemu dengan Nona Cao Yao. Oh, jika kamu punya ide, katakan saja kepadaku. Mungkin kita bisa melaksanakannya. Sangguan Yuri tersenyum dan berkata, sebenarnya, hal ini sama sekali tidak sulit bagi Anda, Tuan. Jika kamu bisa menulis puisi yang bagus untuk menarik perhatian Nona Cao Yao, maka kamu pasti bisa menemuinya sendirian tanpa harus membayar sepeser pun. Kamu bahkan tidak perlu membayar makanan kamu. Lin Hai tersenyum tipis. Tampaknya untuk mengamankan status mereka sendiri, para wanita penghibur ini berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pria-pria berbakat untuk menulis puisi bagi mereka. Ini akan membuat mereka lebih terkenal. Bagaimanapun, puisi yang bagus bisa menyebar dengan cepat di dunia sastra, ditambah dengan kisah-kisah tentang pria berbakat dan wanita cantik, bahkan seorang wanita penghibur pun bisa menjadi terkenal. Dengan cara ini, statusnya sebagai seorang wanita penghibur akan terjamin, dan harganya juga akan meningkat karena hal ini. Lin Hai tersenyum dan berkata, lupakan tentang puisi, aku mendengar bahwa Nona Cao Yao ahli dalam musik.
catur, kaligrafi, dan melukis. Aku pernah menulis lagu yang seharusnya cukup bagus, jadi sebaiknya aku langsung memberikannya kepada Nona Xiaoyao. Mungkin setelah mendengarkan lagunya, dia akan bersedia menemui kita. Sang Guan Yun terkejut setelah mendengar hal ini. Dia bertanya dengan cepat, apakah Tuan tahu tentang musik? Aku tahu sedikit, tetapi aku tidak bisa mengatakan bahwa aku ahli dalam hal itu. Kata Lin Hai dengan bangga. Dia berbicara dengan sangat rendah hati, tetapi ekspresinya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar ahli dalam musik. Begitu, menulis lagu adalah hal yang sulit. Jika lagu itu bisa menjadi terkenal, ketenarannya akan segera menyebar ke seluruh ibu kota. Lin Hai tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa bahwa identitasku saat ini harus dirahasiakan dan penyamaran ini tidak boleh terungkap? Jika aku menjadi terkenal, identitasku akan segera terungkap, semua rencana kita akan sia-sia. Ya, aku benar-benar sudah melupakan hal ini. Aku sangat bersemangat hingga aku melupakan hal yang sangat penting, karena kamu akan ke sana, kamu harus memikirkan sebuah nama terlebih dahulu. Lin Hai berpikir sejenak dan berkata, panggil saja aku Mu Suizi, dan saat mereka bertanya, katakan saja bahwa aku adalah seorang ahli musik, menurutmu apakah aku terlihat seperti seorang ahli? Lin Hai mengatakan ini sambil berpose, untuk menyembunyikan penampilannya. Dia tidak hanya membuat dirinya terlihat lebih tua tetapi juga menumbuhkan janggut. Hal ini benar-benar terlihat sangat mengesankan. Sang Guan Yuri mengangguk puas dan berkata, ya, kamu memang terlihat seperti seorang ahli musik, hanya saja kamu masih terlihat lebih muda. Seorang ahli musik sejati setidaknya akan memiliki rambut dan janggut putih 0 meter, ambisi tidak menjadi masalah dengan usia kita. Yang penting kita bisa menghasilkan karya yang bagus. Keduanya mengobrol sambil menuju ke rumah Meng Bofei. Meng Bofei baru saja bangun dan sedang mandi. Beberapa hari terakhir ini, dia mengikuti Sang Guan Yuri ke rumah bordil untuk mendapatkan informasi, dan dia sangat senang. Cukup ajukan beberapa pertanyaan saja, dan dia sudah bisa minum anggur sambil ditemani wanita cantik. Dia sangat berharap hari-hari seperti ini tidak akan pernah berakhir. Saudara Sang Guan, kamu di sini. Siapakah orang ini? Dia tampak asing bagiku. Tidak bisakah kamu mengenali orang ini? Kalian berdua pernah bertemu sebelumnya. Sang Guan Yuri ingin memastikan keefektifan teknik penyamaran Lin Hai. Dia sengaja tidak mengungkapkan identitasnya secara langsung. Meng Bofei menatap Lin Hai dengan saksama. Matanya terlihat penuh kebingungan. Apakah aku benar-benar pernah bertemu dengan dia sebelumnya? Kenapa aku tidak punya kesan apapun tentang dia? Apakah saat kita sedang minum, dan aku sedang mabuk saat itu jadi aku tidak bisa mengenalinya? Lin Hai merasa geli. Sepertinya penyamarannya memang sangat hebat, bahkan Meng Bofei juga tidak bisa mengenali identitas aslinya. Jika kamu tidak bisa mengenali penampilanku, bisakah kamu mengenali suaraku? Tanya Lin Hai. Ah, mengapa suara pria ini terdengar sangat mirip dengan Tuan Lin? Suara mereka benar-benar sama. Meng Bofei terkejut dan merasa hal ini tidak masuk akal. Sang Guan Yuri tertawa terbahak-bahak, saudara Meng, ini adalah Tuan Lin yang sedang menyamar. Kami semua khawatir dengan berita kemarin. Tuan Lin tidak terluka, dia hanya berpura-pura untuk membingungkan mata itu. Meng Bofei menatap Lin Hai dengan mata terbelalak tanpa berkedip. Dia sangat terkejut. Keahlian menyamar Tuan Lin benar-benar tak tertandingi. Dan dia sama sekali tidak bisa dikenali. Sungguh menakjubkan bahwa aku tidak bisa membedakannya jika dia tidak berbicara. Karena kamu berkata begitu, maka aku sudah yakin. Ayo kita temui Nona Xiaoyao hari ini. Kamu harus ingat bahwa namaku saat ini adalah Mu Suizi, seorang ahli musik. Mari kita mengobrol dengan Xiaoyao saat kita sudah sampai di sana. Meng Bofei terkejut ketika mendengar hal ini. Dia merasa ada yang tidak beres ketika dia meminta mereka untuk menanyakan informasi para PC jabat sebelumnya. Kemudian, tersiar kabar bahwa ada sekelompok pembunuh bayaran yang mencoba membunuh Lin Hai. Dengan kecerdasan mereka bisa menebak bahwa pasti ada mata dari negara musuh yang sedang bersembunyi di ibu kota. Jika tidak, para pembunuh itu tidak akan menyerang Lin Hai, dan sekarang Lin Hai ingin menemui Nona Xiaoyao, dan logikanya sangat jelas. Apakah ada yang salah dengan Nona Xiaoyao ini? Meng Bofei bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, karena Nona Xiaoyao sangat cantik dan sulit bagi orang biasa untuk bertemu dengannya. Aku pikir pejabat yang bisa bertemu dia pasti pejabat berstatus tinggi. Kita bisa menemuinya dan mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Lin Hai tidak memberitahu mereka tujuan sebenarnya. Hal penting harus dirahasiakan sebisa mungkin.
dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, akan semakin baik. Meskipun Lin Hai telah meminta mereka untuk membantu dia mencari tahu banyak informasi sebelumnya, tetapi pesona wanita penghibur itu begitu hebat, Lin Hai khawatir bahwa mereka berdua akan berbalik menentang dirinya. Kebocoran informasi sekecil apapun dapat mengakibatkan semuanya menjadi sia-sia. Lin Hai sangat berhati-hati dengan hal semacam ini. Benar saja, Meng Bofei menghela napas lega setelah mendengar penjelasannya. Dalam hatinya, dia sangat tidak percaya bahwa Cao Yao adalah mata yang dikirim oleh negara musuh. Bab 174. Meremehkan aku. Tapi Nona Cao Yao ini adalah gadis tercantik di Menara Baihua. Apakah kita bertiga benar-benar bisa menemuinya? Meng Bofei merasa sedikit tidak yakin. Lin Hai memberi mereka beberapa ratus tael perak untuk biaya, dan lebih dari setengahnya telah dihabiskan dalam beberapa hari terakhir. Mungkin tidak mudah untuk bertemu dengan Cao Yao dengan sisa uang itu. Lagi pula, dilihat dari harganya, biasanya orang harus membayar setidaknya 5 atau 600 tael perak untuk bertemu dengan dia, dan itu belum termasuk biaya makan dan minum. Banyak orang menghabiskan banyak uang hanya untuk makan bersama seorang wanita penghibur. Satu malam bisa menghabiskan sampai ribuan tael perak. Saudara Meng, jangan khawatir, tuan kita adalah seorang ahli musik. Jika dia bisa menulis lagu yang bagus, wanita itu pasti akan bersedia menemui kita dan tidak akan meminta bayaran. Setelah mendengar hal ini, Meng Bofei terlihat tidak yakin, sama seperti Sangguan Yuri sebelumnya. Dia menatap Lin Hai dengan tidak yakin. Saudara Sangguan, apakah yang kamu katakan itu benar? Tuan Lin benar-benar memahami musik. Lin Hai berkata dengan rendah hati, aku hanya tahu sedikit, dan aku menulis beberapa lagu saat saya tidak punya pekerjaan. Ada sebuah lagu yang menurut aku cukup bagus, mungkin lagu itu bisa membuat wanita itu terkesan. Bagus sekali, kalau begitu mari kita pergi ke Menara Baihua sekarang juga. Semoga kita bisa bertemu gadis Cao Yao itu. Derajat, sungguh suatu berkah bisa mengobrol denganmu secara langsung. Kata Meng Bofei dengan ekspresi sangat mabuk di wajahnya. Lin Hai merasa sangat marah dan geli saat menatapnya. Dia hanya seorang wanita penghibur, tetapi dia bisa membuatnya terpesona sedemikian rupa. Tetapi Lin Hai tidak menyalahkan Meng Bofei. Lagi pula, setidaknya setengah dari pria berbakat di ibu kota adalah penggemar Cao Yao. Dia tidak dijuluki wanita penghibur nomor 1 di ibu kota dengan tanpa alasan. Aku juga harus memberitahumu bahwa saat kita sampai di sana, kamu tidak boleh memanggil aku Tuan Lin lagi, melainkan Tuan Musuisi. Sekarang Tuan Lin sudah menjadi tuanmu. Sangguan Yuri mengingatkan lagi. Dibandingkan dengan Meng Bofei, Sangguan Yun tampaknya lebih mampu mengendalikan dirinya dan tidak terlalu terpesona oleh gadis Cao Yao ini. Hal ini juga membuat beberapa perbedaan dalam status kedua orang itu di hati Lin Hai. Meng Bofei hanya bisa melakukan tugas biasa, sedangkan Sangguan Yun mampu mengemban tugas-tugas penting. Mereka bertiga pergi ke Menara Baihua bersama. Sekarang sudah terlihat jelas bahwa bisnis Baihualu tidak sebagus sebelumnya. Dulu, begitu Menara Baihua dibuka, banyak tamu yang langsung datang. Tetapi hari ini, pintunya sudah terbuka lebih dari setengah jam, dan tidak ada satupun pelanggan yang datang. Melihat ketiga pemuda itu berjalan menuju pintu, mata lelaki tua yang menyambut para tamu itu langsung berbinar. Dia menghampiri dan menyapa mereka dari kejauhan. Silakan masuk, tuan. Para gadis di Menara Baihua sangat merindukan kalian. Pada saat ini, nyonya itu juga keluar untuk menyambut mereka. Dia memang mengenal Meng Bofei dan Sangguan Yun, tetapi dia merasa baru pertama melihat Lin Hai. Ternyata ini adalah Tuan Meng dan Tuan Sangguan. Kalian berdua sudah beberapa hari tidak datang ke Menara Baihua kami. Para gadis di Baihualu sangat merindukan kalian berdua. Setelah mengatakan itu, dia menatap Lin Hai lagi dan berkata, pria ini tampak asing. Bolehkah aku bertanya siapa namamu? Ini Tuan Musuisi, seorang ahli musik. Dia telah mendengar reputasi Nona Cao Yao, jadi dia datang ke sini hari ini untuk menemuinya. Sangguan Yuri menjelaskan. Meng Bofei berkata dengan agak kesal, kami baru saja datang ke sini kemarin lusa. Bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa kami sudah tidak datang ke sini selama berhari-hari? Nyonya itu segera berkata sambil tersenyum, seperti kata pepatah. 1 hari tanpa melihat kalian adalah terasa seperti 3 tahun. Bahkan jika kalian tidak datang sehari saja, kalian sudah dirindukan oleh gadis-gadis kami selama 3 tahun. Mendengar bahwa Lin Hai adalah seorang ahli musik, sang nyonya hanya memandangnya dan tidak berminat kepadanya. Di tempat setenar Baihualu mereka, ada banyak orang yang mengaku berbakat atau orang yang mengerti musik.
mereka hanya berharap bisa bertemu dengan para wanita penghibur secara gratis. Hanya ada sedikit orang yang benar-benar berbakat di dunia ini, dan kebanyakan dari mereka hanya mencari ketenaran dan reputasi. Nyonya tidak akan senang dengan mereka yang ingin bertemu dengan para wanita penghibur tetapi tidak mau membayar. Namun, Meng Bofei dan Sangguan Yun sama-sama berasal dari keluarga kaya, dan mereka cukup murah hati dalam menghabiskan uang saat mereka datang ke sini untuk minum dan bersenang-senang, jadi dia hanya sangat antusias terhadap kedua orang ini. Lin Hai sama sekali tidak dipedulikan, mereka akan terkejut ketika dia memainkan lagu nanti. Meskipun Nyonya tidak menyukai pria-pria berbakat yang datang ke sini dengan niat tidak membayar, namun, Nyonya tetap sangat menyambut baik para ahli yang benar bisa menciptakan puisi terkenal atau menulis musik yang bagus, meskipun dia akan makan dan minum gratis di sini. Namun hal itu dapat meningkatkan reputasi Bai Hualu dan nilai dari para gadis, dia akan memperoleh manfaatnya kembali 1000 kali lipat. Setelah masuk, Meng Bofei tidak sabar untuk berkata, "Nyonya, hari ini aku ke sini untuk menemui Nona Xiaoyao. Master Musuizi ini bisa menuliskan lagu yang sangat bagus, itu pasti akan membantu Nona Xiaoyao menjadi lebih terkenal." Nyonya itu tersenyum dan berkata, "Ada banyak sekali orang yang datang kepada kami setiap hari dan mengatakan bahwa mereka adalah pria yang berbakat. Niat mereka semua adalah ingin bertemu dengan Xiaoyao. Bukankah hal seperti ini akan membuat Xiaoyao kelelahan? Jika kamu benar bisa menulis lagu yang bagus, kamu bisa langsung menuliskannya dan aku akan memberikan kepada Xiaoyao untuk melihatnya. Jika Xiaoyao puas, kalian bisa langsung bertemu. Jika dia tidak menyukainya, maka kalian tidak punya pilihan selain membayar gadis lain untuk menemani Anda." Lin Hai tidak marah, dia tetap berpura-pura menjadi seorang ahli musik. Dia berkata dengan ekspresi yang sangat dingin, "Kalau begitu bawakan kertas dan pena." "Derajat baiklah, gadis-gadis, ambilkan kertas dan pena agar mastermu ini bisa menuliskan lagunya. Aku ingin melihat lagu seperti apa yang bisa diciptakan oleh tuanmu ini." Meskipun dia berbicara dengan sangat sopan, wajahnya terlihat penuh dengan sarkasme sambil mengipasi dirinya dengan sapu tangan. Dia sama sekali tidak menanggapi Lin Hai dengan serius. Jika lagu yang dia tulis biasa-biasa saja, dia akan langsung diolok-olok atau bahkan diusir. Tak lama kemudian seseorang membawakan kertas dan pena, dan Lin Hai langsung menulis lagu itu dengan cepat. Nyonya itu memperhatikan dari samping, alisnya terlihat berkerut-kerut. Nyonya itu pasti memiliki pengetahuan yang luar biasa untuk berani membuka rumah bordil. Dia tidak hanya berpendidikan tinggi, tetapi dia juga sangat ahli dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Dia dapat mengetahui sekilas jenis lagu apa yang ditulis, tetapi lagu ini sangat aneh. Sebagian adalah musik yang dimainkan dengan seruling, sementara sebagian lagi adalah musik dimainkan dengan kecapi. Kedua partitur itu dicampur menjadi satu dan tidak mungkin akan bisa dimainkan. Dia langsung menjadi sangat marah. "Lagu macam apa ini? Lucu sekali. Kamu bahkan tidak tahu cara menulis lagu. Jangan mempermalukan dirimu di sini," kata wanita itu dengan dingin. Meng Bofei dan Sangguan Yuri juga tahu sesuatu tentang musik. Lagi pula, mereka mempelajari 6 seni seorang pria sejati saat mereka masih sekolah. Mereka juga merasa malu saat melihat kejadian ini. Mereka tidak pernah menyangka Lin Hai akan menulis lagu seperti ini. Sungguh tidak bisa dipercaya. Mereka berdua tersipu malu dan berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Bersambung